di Masjid Al-Aqsa. Keributan pun kerap terjadi antara pihak keamanan Israel dengan umat Islam yang ingin memasuki kompleks masjid. Pemandangan jemaah yang dilarang oleh pasukan Israel untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem telah menjadi hal yang biasa sejak 7 Oktober 2023. Pembatasan yang dilakukan Israel menyebabkan protes sering terjadi karena jemaah ditolak masuk ke masjid yang berada di Yerusalem ini. Padahal sebelum perang antara Israel dan Hamas memanas pada 7 Oktober lalu, Masjid Al-Aqsa selalu ramai oleh puluhan ribu umat yang ingin beribadah setiap hari Jumat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Al-Aqsa, kami telah terhubung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Yerusalem. Selamat sore waktu Indonesia, Valdia. Apakah ada ketegangan antara pihak keamanan Israel dengan umat Muslim yang ingin melaksanakan sholat Jumat hari ini? Dan seperti apa pengamanan di sana? Selamat siang waktu Yerusalem. Perlu saya sampaikan bahwa sholat Jumat dari dalam Masjid Al-Aqsa baru saja usai dan orang-orang baru saja mulai meninggalkan kompleks Masjid Al-Aqsa. Umat Islam atau orang-orang yang akan mengikuti sholat Jumat di kompleks Masjid Al-Aqsa ini sudah berdatangan sejak tadi pagi pada pukul 9.30 hingga pukul 10 pagi, jauh sebelum sholat Jumat dimulai, bahkan sebelum azan dimulai yang dikumandangkan pada pukul 11.40. Mereka datang jauh lebih awal karena memang ada pembatasan jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang dibatasi oleh pemerintah Israel hanya sampai 5.000 orang saja. Padahal pada hari-hari sebelum eskalasi konflik Israel-Palestina di bulan Oktober, orang yang mengikuti sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa ini bisa sampai 50.000 orang. Dan berdasarkan pengamatan saya, pada pagi hari hingga siang hari ini hingga sholat Jumat baru saja usai, terdapat ketegangan-ketegangan antara pihak keamanan Israel dengan orang-orang yang datang ke area ini. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini adalah pos pengecekan pertama untuk masuk ke dalam kota tua Yerusalem untuk menuju ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan disinilah saya menyaksikan ada beberapa orang yang diperiksa, kemudian dipisahkan dari kelompoknya dan juga tidak diizinkan masuk. Namun ketegangan-ketegangan antara pihak keamanan dan umat Islam yang datang ke sini di lokasi ini itu tidak signifikan. Meski demikian, lokasi ini adalah hanya satu dari 7 pintu masuk menuju ke kota tua Yerusalem dan akhirnya ke kompleks Al-Aqsa, sehingga apa yang saya amati di sini bisa jadi berbeda dengan di gerbang-gerbang lainnya. Bisa saya tunjukkan bahwa ini adalah gerbang satu dari 2 pintu masuk atau gerbang yang terbesar menuju kota tua Yerusalem dan akhirnya ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan di gerbang lainnya saya mengetahui bahwa terdapat keributan di mana pihak keamanan Israel menembakkan tear gas atau gas air mata kepada umat Islam yang ingin masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Hal ini juga sering kali terjadi pada minggu-minggu sebelumnya sejak eskalasi di bulan Oktober, di mana mereka yang tidak bisa masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa ini memutuskan untuk beribadah sholat Jumat di jalan, kemudian dibubarkan oleh pihak Israel menggunakan gas air mata. Sementara masjid-masjid di kota Yerusalem ini menutup pintunya untuk sholat Jumat, untuk mendorong orang-orang datang ke Masjid Al-Aqsa dan beribadah dari sini untuk dalam tanda kutip menghentikan pendudukan. Dan bisa saya laporkan bahwa pihak keamanan Israel di sini terdiri dari 3 pihak, yakni pihak militer Israel atau yang kita kenal sebagai IDF, kemudian ada juga pihak kepolisian Israel dan juga polisi perbatasan Israel. Kemarin kami masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan setidaknya menurut pengamatan kami kemarin, pihak keamanan Israel ini hanya sampai ke gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa. Demikian. Baik, Valdia, lalu mengapa Israel membatasi jumlah orang yang beribadah di Al-Aqsa, padahal Al-Aqsa ini bisa menampung puluhan ribu warga untuk sholat Jumat di sana? Ya, betul sekali. Menurut
menurut Israel berdasarkan perang Timur Tengah atau hasil dari perang Timur Tengah pada tahun 1967, Israel menguasai Yerusalem dan juga wilayah tepi barat atau kita kenal sebagai West Bank. Namun Al-Aqsa ini memiliki status quo yang menurut pemerintah Israel, Badan Penjaga Masjid Al-Aqsa ini masih bisa mengendalikan keseharian di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga mengatur bahwa hanya umat Islam yang bisa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun dalam status quo ini menurut pihak Israel mereka dapat mengatur akses masuk dan juga keamanan serta wisatawan non-muslim yang ingin masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan perlu saya tambahkan bahwa kompleks Masjid Al-Aqsa ini merupakan warisan kebudayaan UNESCO di mana di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa itu sendiri dan juga Dome of Rock atau kubah batu yang berwarna keemasan. Kubah batu ini seringkali dikira sebagai Masjid Al-Aqsa, padahal Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang berada di seberang kubah batu tersebut, namun keduanya berada di dalam kompleks yang sama. Baik, terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri atas laporannya langsung dari Yerusalem. Selamat bertugas kembali.